Tadi kenapa Dewa katakan si yaitu SAMPAH? Karena tadi dia diskusi sama siapa? Sama Kores, sama Goldian. Dia berani mengatakan kalau Allah turun ke dunia, saya gorok lehernya. Wih, Luar biasa itu orangnya. iya. Barusan aja diskusinya Obatnya aja seperti itu. itu, Bang Dewa. Suntik Kenapa? mati itu. Suntik mati itu obatnya tuh. Makanya Dewa katakan SAMPAH itu orang. Ketika dia terdesak dengan pertanyaan Kores, dia mengatakan seperti itu. Kalau Allah turun ke dunia, saya gorok lehernya itu. Wih, kata Dewa ini orang, ya Allah. Coba berani nggak ngomong depan saya bilang kayak gitu? Kita jumpa aja ketemu. Silakan DM Dewa, kita ketemu, kita tukeran HP. Mau di mana ketemunya silakan. Ya, coba bicara depan Dewa bilang seperti itu. Coba aja. Iya. Itu Bang Dewa, coba lihat DM Bang Dewa. Udah aku DM tuh, coba lihat DM tuh. Ya, siap nanti ya, belum dibuka nanti. Kalau ini ditutup. Bang Juma masih monitor, Bang? Bang Juma lagi bikin kopi. Baik. Kalau bisa sih ya itu diblokir aja. Anda Bu ya, diblokir aja, jangan sampai dinaikin lagi. Blokir di mana-mana aja lah Soalnya itu. saya nggak ngikutin dia, jadi nggak tahu kalau dia itu ngomongnya sekotor itu. Najis. Luar biasa bahasanya itu. Iya, parah banget. Bang Tunas, selamat malam. Bang Tunas, pagi ya? Udah pagi ya? Bang Assalamualaikum. Tunas. Ya, waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Iya, kepencet ini Kak. Maaf Kak. Oh, oke. Saya izin turunkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semakin malam semakin punah ya otennya. Oh iya, besok kan ini ya kan? Innalillahi-nya itu ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Darah Yesus. Bang Saka selamat pagi. Bang Saka selamat pagi. Iya, selamat pagi. Kristen ya Bang ya? Iya, jelas lah. Oke, Bang Mahadewa lanjut. Ya silakan, Pak Taka. Apa yang mau dibahas? Apakah tadi mendengarkan diskusi antara Bang Juma dengan Pak Sar tadi, Bang Sar, atau mau mengambil tema baru atau gimana? Belum tahu karena saya baru naik ke sini gitu. Baru naik. Iya. Gini loh Bang ya. Pada saat Abang mau naik ke sini Bang, mestinya minimal Abang menyimak dulu di bawah selama 15 menit aja. Nyimak dulu. Nah, setelah seperti itu, baru nanti Abang bisa naik. Oke, atau enggak Abang punya tema baru aja Bang Dewa. Terserah. Saya di bawah dulu ya. Enggak usah, nggak apa-apa, di atas aja, tapi ambil tema baru aja. Begini Mungkin dari saja, biasa kalau awal-awal begini Bang Kakak. Komal saya menerima orang yang pakai akal sehat. Nah, coba saya tes Bang Kakak sebentar. Iya. Bang Kakak, Tuhan Bang Kakak ini siapa Bang Kakak? Yesus. Yesus ini manusia apa bukan Bang Kakak? Yesus manusia. Berarti Tuhan Bang Kakak manusia. Iya. Bang Kakak? Iya. Berarti Tuhan Bang Kakak manusia. Betul. Mantap ini, jujur manusia. Keren Bang Dewa. Lanjut Bang Dewa. Lanjut Bang Dewa. Itu saya udah ngasih umpan itu. Silahkan dilanjutkan Bang Dewa. Lanjut. Pan lambung seperti itu. Bang Kakak pernah membaca Bible Bang? Pernah Bang. Cuman belum semua lah. Paling ada 5% gitulah. Oh, hanya 5%. Iya. Jadi tidak semua ya. Tidak. Nah, Abang tahu di dalam kitab Abang
Yang abang imani itu seperti halnya di dalam yang sering kita bicarakan itu di dalam Bilangan 23 nomor 19, bahwa Allah itu bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Jadi jelas di sini ya, doktrin abang itu mengimani yang namanya Tuhan itu manusia, itu bukan berdasarkan dari kitab, tapi jelas itu berdasarkan dari hawa nafsu abang. Sementara ayat di dalam Bible mengatakan Tuhan itu bukanlah manusia. Maliaki 3 nomor 6 dikatakan bahwasannya aku Tuhan, tidak akan pernah yang namanya berubah. Tuhan tetaplah Tuhan, tidak mungkin yang namanya berubah jadi apapun juga. Gimana menurut Bang Saka ayat itu? Apa tidak bertentangan dengan keimanan Bang Saka? Atau mau dilawan ayat itu? Silakan. Kalau dari ayat itu, ya pasti bertentangan lah dengan apa yang saya imani gitu. Kalau sudah bertentangan seperti itu, mana di situ yang harus diikuti? Kira-kira pernyataan dari bapak-bapak pendeta atau hawa nafsu Bang Saka, atau Bang Saka mau percaya dengan apa yang tertulis di dalam Bible? Berdiri di atas keputusan sendiri itu lebih baik daripada berjalan di dalam setiran orang lain. Kita jangan mau disetir orang lain. Hidup itu terlalu singkat Bang Saka ya. Maka nikmati hidup itu, tapi jangan lupa akhirat itu panjang. Maka persiapkan dari sekarang. Menurut Bang Saka, apakah keimanan Bang Saka itu sesuai atau tidak dengan apa yang dikatakan di dalam kitab suci? Oh iya. Menurut Bang Saka? Kalau dari menurut saya hanya mendengar dari perkataan dari petinggi-petinggi gereja. Nah, disitulah yang salah ya, Bang Saka ya. Bang Saka di sini tidak mengimani apa yang tertulis di dalam Bible, tapi mendengarkan perkataan mereka di mana perkataan itu bertentangan dengan apa yang tertulis di dalam Bible. Seperti halnya yang kita ketahui bahwa yang namanya Yesus itu adalah seorang hamba. Yesus tidak pernah menjadi Tuhan. Wahyu 22 nomor 9, tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian, aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu. Yesus sendiri mengatakan seperti itu. Apa bangsa kamu menentang apa yang dikatakan oleh Yesus? Pengakuan Yesus secara gamblang mengatakan kalau dia adalah seorang hamba. Gimana Bang Saka? Menurut Bang Saka salah atau tidak keimanan Bang Saka itu? Iya. Gimana ya? Kalau mungkin ada Kristen di sini atau yang untuk menjelaskan itu gitu. Oke, Baik. saya izin sapa tamu baru, Bang Noah. Selamat pagi, Bang Noah. Halo, Ya, selamat pagi. Ya, Kristen ya Pak? Iya, benar. Iya, itu Bang Saka minta bantuan tuh untuk penjelasannya. Silakan. Udah nyimak kan Pak Noah ya? Belum. Oke, diulangin lagi. Silakan Bang Baik. Saka. Tadi Bang, ya, silakan. pertanyaan Abuya tadi, menurut Pak Saka, Yesus itu adalah manusia. Apakah benar Bang Saka menuhankan manusia? Dia mengatakan betul. Nah sekarang menurut Pak Noah, Yesus itu manusia atau bukan? Ya, secara yang tertulis di dalam Evangelion ya, Evangelion, Matius, Mulai Markus, kan Lukas, dan berbelit. Kalau Yohanes. sama Noah berbelit-belit, beda dengan kakak. Kalau kakak enak, simpel, jelas. Noah pasti belit banget. Bro, Noah pada simpel-simpel. Loh, saya nggak narasi loh bro, saya kan menjelaskan dengan detail. Iya, Nanti lanjut, kamu bilang, bro, Noah, ya, lanjut. oke. Ya, menurut Evangelion ya, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, Yesus itu datang ke dunia sebagai manusia. Berarti dia bukan Tuhan. Ya, dia Tuhan menurut iman kami. Berarti Tuhan Pak Noah itu manusia. Dia kami tuhankan setelah dia tidak menjadi manusia ya. Oh berarti Pak Saka gimana menurut Pak Saka? Pak Saka menyimak gak? Iya, menyimak. Menurut Pak Saka gimana? Antara pernyataan dari Pak Saka dengan Pak Noah ini bertentangan satu sama lain.
Dia mengatakan Yesus itu bukanlah manusia. Dia adalah Tuhan. Menurut Pasaka, Yesus itu manusia dan Tuhan Pasaka itu adalah manusia. Menurut Noah, Tuhannya itu bukanlah manusia. Mana yang benar ini? Kalau itu sih ya nggak tahu lah. Cuman saya itu yang saya imani gitu. Ya, kalau bicara iman, berarti kita selesai, Pasaka. Apalagi yang harus saya diskusikan kalau bicara iman. Kita di sini bicara berdasarkan apa yang tertulis di dalam Bible, bukan berdasarkan iman. Nah, di dalam Wahyu 22 nomor 9 yang saya bawakan tadi, Yesus berkata, "Jangan berbuat demikian, aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu." Jadi artinya di sini Yesus hamba. Yesus bukan Tuhan, tidak pernah mengaku dirinya itu Tuhan. Silakan, Pak Noah, tanggapi itu. Baik, ya. Di Wahyu 22 ayat 9, ya, tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Baik ya, di Yohanes 13 ayat 13 ya. Itu sangat jelas bahwasanya kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Ya, apa yang kamu katakan itu tepat. Baik, ya. Tuhan dan Tuhan ini hanya memiliki perbedaan di huruf saja ya, tetapi itu maknanya sama, Abang Dewa. Kenapa saya bilang gitu? Tuhan itu adalah penguasa. Tuhan juga adalah penguasa, kan begitu. Jadi sama-sama punya arti yang sama, yaitu sama-sama penguasa. Kenapa Yesus mengatakan? Coba tampilkan kepada kami makna dan Tuhan antara Tuhan dan Tuhan itu sama. Di mana kami bisa mendapatkan kamus itu, Bang? Maksudnya? Tadi kan Abang mengatakan antara Tuhan dan Tuhan itu maknanya sama. Iya. Di mana itu? KBBI atau di mana? Sebentar ya, saya coba. Iya, kalau dari KBBI itu berbeda, Bang ya. Dari KBBI itu berbeda. Abang ambil rujukannya di mana, Bang? Gimana? Abang ambil rujukan menyamakan antara Tuhan dan Tuhan itu di mana? Iya, baik. Tuhan ini kan ya, kalau di orang dulu kan Tuhan itu kan penguasa. Iya, maksud saya itu pernyataan Abang yang mengatakan antara Tuhan dan Tuhan itu rujukannya selain di KBBI, itu rujukan Abang itu di mana? Ya, itu rujukan nyata, sama seperti kehidupan nyata. Sebagai contoh seperti ini ya. Saya menuhankan ibu saya. Itu wajar, karena apa? Menuhankan atau mentuhankan? Menuhankan atau mentuhankan ibu? Ya, mentuhankan bisa juga, Bang. Waduh. Karena apa? Saya punya beberapa alasan yang saya sampaikan. Ya, saya punya beberapa alasan yang saya harus sampaikan kenapa saya bisa mentuhankan ibu saya atau orang tua saya. Pertama, saya mengasihi orang tua saya. Yang kedua, saya mematuhi segala perintah dan larangan orang tua saya. Itu tidak ada bedanya dengan saya mematuhi perintah dan larangan yang Maha Kuasa. Berarti pada saat Abang sekolah, mematuhi aturan sekolah yang diberikan oleh guru. Ya, berarti saya artinya guru itu Tuhan juga. Saya mentuhankan lingkungan saya di sekolah, guru saya di sekolah. Oh, berarti Tuhannya banyak ya? Tuhannya karena kata Tuhan ini punya arti luas gitu. Berarti banyak Tuhannya ya? Baik, saya tanya ke Saka sekarang. Bang Saka. Iya. Menurut Bang Saka, antara Tuhan dan Tuhan itu sama atau tidak? Kalau menurut saya Tuhan dengan Tuhan itu berbeda. Nah, alhamdulillah jujur Bang Saka di sini. Kami tidak bisa bantah ya. Ketika Bang Saka mengatakan jujur, kami tidak sangka. Sementara ketika dia membawakan satu dalil Yohanes 13:13, itu terjadi yang namanya perubahan terhadap LAI di situ. Yang di terjemahan baru di situ dikatakan kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Itu memang betul di dalam terjemahan baru. Sementara di dalam AYT
Itu tahun 2018. Kalian menyebut aku guru dan juga Tuhan. Itu tepat karena akulah dia. Nah, terlalu banyak perubahan-perubahan di sini sampai di dalam selaber mengatakan kamu menyebut aku aku guru dan junjungan. Memang demikian bahwa akulah guru dan akulah junjungan itu. Di dalam AYP tahun 2015 kamu memanggilku guru. Ini pun terjadi yang namanya perubahan lagi. Jadi yang mana yang harus kita ikuti ini? Sementara di dalam teks originalnya dikatakan di situ kurios, bukan teos. Tetapi terjadi yang namanya penyimpangan dan pihak LA itu mengkorupsi yang namanya terjemahan. Biar saya jelaskan Bang, masalah Tuhan dengan Tuhan ya. Ini menurut Baik. saya ya. Baik. Yang namanya Tuhan itu pencipta alam semesta ini. Atau Setuju. dan segalanya. Yang namanya Tuhan ini misalnya dia seperti bos pengusaha atau pejabat yang tinggi lah, atau ini ada samaannya seperti bos dengan tuan ya, bukan Tuhan. Jadi Setuju. Tuan ini ya artinya ya dia nurut gitu, maksudnya nurut kepada tuannya dengan untuk apa yang disuruh gitu misalnya, atau apalah kerjaannya gitu. Jadi begitulah menurut saya Tuhan. Tapi kalau Tuhan itu sesembahan yang untuk pencipta langit dan bumi dan segalanya. Itu menurut saya ya, itu menurut saya. Oke, itu aja lah. Baik. Itu bukan menurut abang, tapi itu berdasarkan dari yang namanya KBBI, Bang. Mengatakan seperti itu, yang namanya Tuhan itu adalah sesembahan, sementara Tuhan itu adalah majikan, orang yang kita hormati. Apakah yang namanya Tuhan itu pantas untuk kita ibadahi atau tidak? Pantas kita sujud atau tidak? Kalau Tuhan, saya tanya ke Caka. Tuhan, bukan Tuhan ya, Tuhan. Tuhan itu tidak pantas untuk disembahkan atau beribadah gitu, karena dia bukan dia yang menciptakan kita, bukan dia yang menjamin kehidupan kita kemana kita Mantap. berujung hidup gitu. Itulah dari saya. Saya tidak ada bantahan ya kalau dengan Pasaka pemikirannya itu udah benar, sesuai dengan konsep Kamus Besar Bahasa Indonesia dan sesuai dengan akal dan pikiran. Nah sekarang menurut Noah, antara Tuhan dan Tuhan, Tuhan itu pantas tidak disembah? Saya tanya. Baik ya. Kata Tuhan itu berasal dari kata Melayu ya, yang berarti Tuhan ya. Ya, supaya tidak salah sangka gitu ya. Kenapa Bang saya Saka, katakan dengan Bang Saka aja. Bang Saka mau nanya soal Islam atau tidak, Bang Saka? Bang Saka, silakan. Gimana? Ya, tanya soal Islam aja. Ini maksudnya clearkan dulu sama Bang Noah, apa sih Tuhan gitu. Sudah ya. Kami di sini tidak mau yang namanya ketika bertanya itu diputar-putar. Ini sudah malam ini. Saya pengen dengan Bang Saka aja. Silakan. Bang Saka mungkin ingin tahu pengajaran di Islam itu seperti apa. Bertanya aja soal Islam. Saya tahu pengajaran Islam tapi nggak banyak. Misalnya, silakan. Kalau ketuhanan itu kalau di Islam ya artinya nggak ada Tuhan diperanakan, ya Tuhan itu satu-satunya yang disembah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Muhammad itu adalah dari yang itulah yang menjadi utusan oleh Tuhan, yang siapa malaikat Jibril untuk menyampaikan firman wahyu kepada Muhammad dan untuk kepada seluruh umat manusia. Itu dari pemahaman saya ya tentang Islam. Ya, memang seperti itu. Saya tanya ke Pasaka. Pasaka ini benar seorang Kristen atau seorang Muslim, Pak? Saya asli Kristen, Bang, bukan Muslim.
Dari Saya denom dari mana? saya dari Dari Protestan, Bang. dari Tritunggal atau dari Wanes? Dari Tritung. Tritunggal. Baik. Iya, iya. Kalau misalkan di dunia ini ada Tuhan dikatakan bisa membelah diri menjadi tiga, itu masuk akal atau tidak menurut kakak? Kalau dari analoginya itu kita hilangkan dulu masalah itu ya, masalah Tritunggal ini. Kalau analoginya itu tidak masuk akal Tuhan tiga satu pribadi. Iya, analoginya tidak masuk akal. Betul Iya, ya? iya, iya. Jadi yang benar itu Tuhan satu atau dibagi menjadi tiga, terus jadi satu kesatuan jadi satu, atau gimana menurut Pak Saka? Kalau menurut saya Tuhan itu nggak mungkin lemah. Tuhan itu kalau pencipta itu nggak mungkin tiga, nggak mungkin lemah, nggak mungkin diperanakkan. Tuhan itu adalah satu-satunya ya Tuhan gitu. Maksudnya Maha Pencipta langit dan bumi, itulah yang namanya Tuhan. Tapi kalau keimanan kami itu ada Bapa menjadi Roh Kudus menjadi Firman menjadi manusia, itulah dia menurut keimanan kami. Jangan menurut iman. Kita bicara di sini berdasarkan Iya, apa yang tertulis dan pengakuan dari Yesus. maksudnya Nah, kita sekarang menurut satu-satu dulu kita ya. Tadi Abang mengatakan, Pak Saka mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Maha Kuasa, betul ya? Maha Kuasa, Maha Perkasa, Maha Pencipta, betul? pokoknya Betul? maha yang segalanya gitu. Nah, di dalam Kejadian 32 nomor 28, kira-kira menurut Pak Saka nih ya, pantas tidak yang namanya Tuhan itu kalah bergumul dengan Yakub? Di mana itu tertulis, Bu? Kejadian 32 nomor 28. Coba buka dulu. Eh, Buka dulu. nggak ada Baca di dulu. Bang. Ada yang bisa tampilkan nggak? Pak Dokter? Pak dokter, monitor. Masuk. Iya. Bisa ditampilkan Kejadian 32 nomor 28? Assalamualaikum Bang Zuma, Bang Waalaikumsalam. Dua, Ustadz Abuya, Ustadz Ardiansa, Mel. Ya. Semua izin turun dulu ya. Ya, Pak C. Terima kasih, Pak C. Baik. Sehat-sehat. Sama semua. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Pak Saka tidak pernah yang namanya membaca Bible ya? Kan udah saya bilang tadi, saya Hanya 5%. 5%. Baik. Pak Dokter tolong tampilkan dong. Kejadian 32 nomor 28. Besarkan dia. Kita sedikit aja ya diskusinya ya. Nah, silakan baca. Lalu kata orang itu, Bang Dewa, kejadian 32 apa kejadian 2? Kejadian 32 nomor 28 benar ini. Silakan Bang Saka dibaca. lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Siapa di sini yang melakukan pergumulan? Ya nggak tahu, ini kan saya baru tahu, ini itu pun masih ditampilkan. Gimana ini Pak Saka ini? Ini berdasarkan dari teks yang kita baca. Ini kan bahasa Indonesia. Mestinya Pak Saka itu memahami yang namanya bahasa Indonesia. Tadi kan berdasarkan pengakuan Pak Saka bahwa yang namanya Tuhan itu, Allah Bapa itu Maha Perkasa, Maha Kuasa, Maha Pencipta. Sekarang kita bahas satu-satu. Mungkin tidak yang namanya dijuluki El Gibor, Maha Perkasa, itu bisa kalah ketika bergumul melawan Yakub. Aduh. Mungkin inilah Noah, apa tanggapannya gitu. Kalau ini muter. Kalau ini Pak Saka, akalnya masih bisa difungsikan. Bang Doa nanti sama Pak dokter aja nanti. Oh iya, oke.
Hmm. Coba baca dulu 3 kali aja dibaca, terus pahami baik-baik, gunakan akal di situ coba. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub. Namamu tidak akan disebut lagi Yakub gitu. Jadi tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Coba gunakan akal. Apa yang dipahami dengan ayat itu? Tadi Pasaka kan sudah jujur. Nah sekarang coba jujur dengan ayat ini. Berarti Yakub yang menang maksudnya ini. Iya, kalau ke situ Yakob yang menang, Iya, Allah yang kalah, betul? iya, betul dari Ah, kalau kira-kira dari kira-kira nih, setelah Dewa menampilkan ayat ini, setelah dibaca, masih percaya nggak dengan Allah yang dibanggakan oleh Bang Saka itu masih dikatakan maha perkasa atau tidak? kalau ya namanya kalah nggak maha perkasa lah. Ah, mantap. Kenapa Ya, masih ya ya? namanya kalah kan gitu. eh, Kenapa masih mau diimani punya Tuhan yang kalah, maha perkasanya Kan saya gugur? nggak tahu. Kan udah saya bilang dari tadi, saya hanya Hmm, membaca Bible. Nggak semua baik. yang saya pahami Bible gitu. Ah ya sudah, kalau seperti itu, Pasaka baca lagi Bible-nya dengan baik, pahami, Pasaka di situ punya akal, riset di situ ya. Riset di situ, mana ajaran yang masuk akal, mana ajaran yang akal-akalan. Sementara di dalam Bible sendiri, tidak ada satupun pengakuan kalau Yesus itu dikatakan sebagai Tuhan. Tidak ada Pasaka. Di dalam Bible mengatakan Yesus adalah seorang hamba. Jadi yang namanya seorang hamba tidak pantas itu dituhankan. Yesus mengajarkan kepada orang-orang Yahudi, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, tidak pernah yang namanya Yesus mengaku sebagai Tuhan. Yang pertama, sesuai dengan apa yang Dewa katakan tadi, Yesus mengajari umatnya agar hanya menyembah kepada Allah. Dia tidak pernah memerintahkan kepada murid-muridnya untuk menyembah dirinya sendiri dengan alasan bahwa Allah ada di dalam diri kita. Matius 4 nomor 10, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Matius 6 nomor 9, karena itu berdoalah demikian Bapa kami yang di surga. Tidak pernah Yesus mengatakan berdoa kepada dirinya sendiri. Tidak ada. Yesus adalah guru Yahudi yang mengajarkan Taurat untuk hanya menyembah kepada Tuhan Allah saja. Satu-satunya Tuhan Allah. Markus 12 nomor 29. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kata esa di situ berarti Tuhan tidak ada di dalam diri Yesus. Andaikan Tuhan itu ada dalam diri Yesus atau ada dalam diri dia sendiri nih, maka dengan tegas beliau akan mengatakan Tuhan ini. Tidak mungkin dia mengatakan Tuhan itu. Betul tidak Pak Saka? Kalau iya itu pernah saya dengar itu betul. Jadi Yesus itu manusia Pak Saka. Dan Yesus itu seorang nabi yang hanya diutus untuk Bani Israel. Tidak pernah Yesus pengakuan Yesus mengabarkan kepada kepada seluruh dunia. Tidak ada pernyataan Yesus seperti itu. Ya, Bang Juma monitor nggak Bang Juma? Bang Juma Ngopi kopi. itu Bang Juma tuh. Ini Dewa dimarahin ini udah malam katanya ini bersuaranya Iya, berisik. mungkin Bang Dewa setelah Bang Zuma ngopi mungkin kalau belum ngantuk dia masuk. Tapi begini Bang Saka ya, sedikit dari saya. Menurut Bang Saka, Tuhan itu maha kuasa apa tidak Bang? Ya namanya Tuhan yang maha kuasa lah Bang. Oke, intinya Tuhan itu maha segalanya ya. Pokoknya Tuhan itu tidak lemah. Ya namanya pencipta, pasti dia itu nggak mungkin lemah, itu aja lah. Oke, nah kalau manusia menurut Bang Saka maha nggak? Kalau manusia, Tuhan manusia. Enggak, iya. Kalau Tuhan kan maha kuasa, maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui gitu kan, maha segalanya lah.
Ya, Kalau menurut Bang Saka, manusia ini maha tidak? kalau manusia enggak lah. Ya, Enggak, kalau oke. manusia Bagus, pasti bagus. pasti udah mati. Pasti Oke, dia nah begini Bang Saka. ya. Manusia bisa melihat, tetapi tidak maha melihat karena penglihatannya terbatas. Manusia bisa mendengar, tetapi tidak maha mendengar karena terbatas pendengarannya. Semuanya ketika disandarkan kepada manusia, maka semuanya terbatas. Maka tadi Bang Saka mengatakan Tuhan Bang Saka Yesus dan dia manusia. Berarti Bang Saka punya Tuhan yang tidak maha. Nah, ini yang harus Bang Saka renungkan. Kita lihat Bang Saka di Bilangan 23:19. Bilangan 23:19. Bang Saka bisa dibuka nggak datanya? Aduh, nggak ada Bible, Bang. Oh, nggak ada Bible. Bilangan berapa? Bilangan berapa biar aku cari? Bilangan 23:19 coba Ahidias. Afwan. Suruh dibaca sama Bang Saka nanti. Bang Suma kejeda. Bukan, mungkin dia ditelepon bom-bom. Bang Suma, jangan buka koma terus. Kristen berserak. Pak dokter terusin ya. Pak dokter, Bang Saka, nanti kalau mau diskusi, Dewa kurang semangat juga ini dimarahin. Ya, Enggak, enak gini Bang suara Dewa. Dewa. Bang Dewa, kalau Bang Saka ini udah sering kok sama saya Bang Dewa. Tapi bahkan sama Abu Hadid pun sering di Komalaku juga nih Bang Saka nih. Bang Saka tahu aku nggak Bang Saka? Suruh dibaca dulu. Jangan Tahu, dibaca dulu, baca dulu. tahu, Bang Dias Mamun. Ya, betul sekali. Ya, silakan dibaca Bang Saka. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehinggalah menyesal. Masakanlah berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Mau masakan sih ada di situ masakan. Masa iya? Aduh, ini. Masakan. Ya salam. Nah, saya tanya, memahami Apa yang data ini? tertulis? Kenapa yang tertulis yang saya baca gitu? Iya, silakan Bang Saka. Memahami data ini gimana Bang Saka memahaminya? Karena Tuhan Bang Saka kan manusia tuh, Bang Zuma kepental. Oh ya, kalau Allah bukan Tuhan, ya bukan Tuhan. Maksudnya bukan manusia, salah. Kalau Allah bukan manusia, ya nggak manusia gitu. Nah, lalu data dari mana Anda menuhankan manusia Yesus? Bahaya ini, harusnya keimanan itu. Kan saya Begini, udah Bang bilang Saka. dari tadi, saya hanya mengikuti dari petinggi gereja, dari nenek moyang kedulu. Oke. Begini Bang Saka ya. Dasar iman itu harus berdasarkan akal sehat dan kitab suci. Itu dasar iman yang benar. Nah, karena kalau Bang Saka meyakini bahwa kitab suci ini firman Tuhan, kecuali Bang Saka meyakini bahwa kitab suci bukan firman Tuhan, baru. Nah, sekarang Bang Saka punya pemahaman, keimanan dasarnya dari pendeta, dari orang tua. Iya, betul. Ini yang harus Bang Saka pelajari. Jadi benar kata Bang Dewa, baca lagi biblosnya, pahami. Begitu Bang Saka ya. Dilanjut Ahidias. Ini Bang Dewa juga tuh dimarahin Bang Dewa kan? Lanjut. Udah siap-siap. Baik. Mending aku sama Bang Noah nih. Kalau Bang Saka nih, aku selalu inilah. Bang Saka, gimana Bang Saka? Kan udah didoakan nih sama Bang Abu. Gimana? Masih belum ini juga? Iya, masih menuhankan manusia. Loh, sampai kapan Bang? Kan sudah jelas nih di bilangan 23 nih, Allah itu bukanlah manusia. Berarti menurut Abang, Bapak juga Tuhan gitu? Karena kita udah
sering-sering lah, makanya tanya ke Noah aja lah. Halo. Ya, Ya, Bang Bro, Mas sama Em, Kristen, Bang Bro. sama yang lain aja nah. Kristen. Oh, Kristen. Oke, ini ada 3 Kristen nih. Gimana, Bang Dokter? Kalau sama Bang Saka nih, aku nyerah aja. Bukannya Oke, aku sama nyerah, Bang tapi Bro, sama Bang Bro, apa Bang Bang Doang, Saka Bang udah Dokter? bosan. Iya. Hah? Silakan yang mana-mana dah, yang mana-mana dah. Oke, sama Bang Bro aja ya, dulu sebentar. Bang Dokter, silakan. Bang Ardi, monitor nggak sih, Bang Ardi? Bang Ardi, Aku boleh nanya nggak? Bentar, boleh bentar, silakan. bentar. Silakan. Kita temanya apa nih? Kita buka tema baru apa kita lanjutkan yang baru yang barusan? Yang tema baru soalnya baru naik. Baik, silakan. Mau tema apa, Bang Bro? Ya ini mau ditanyakan temanya. Oke, silakan. Silakan, silakan. Ya, aku mau tanya. Muhammad kapan dibangkitkannya sih? Terus yang bangkitkan siapa? Nabi Muhammad kapan dibangkitkan gitu? Mm-mm. Nabi Atau Muhammad Muhammad kapan dibangkitkannya dan yang bangkitkan siapa? Itu pertanyaannya, Pak Dokter. atau Ya, begini, Muhammad jadi begini kok Ahidiyah sedikit sampai ya. hari ini Jadi, gak dibangkit-bangkitkan? Maaf bro, saya tahu arah pertanyaan Anda mau kemana, tapi saya ingatkan sekali ya kepada Anda. Saya buka komal bukan untuk menghujat. Kalau Anda coba-coba menghujat, saya buang Anda ke neraka. Itu yang pertama. Nah, ini bukan menghujat, Iya, ini dengarkan pertanyaan. Saya paham. Karena dasar Tuhan kalian Kristen itu adalah dibangkitkan. Aku bertanya. Makanya nanyanya dibangkitkan. Ya udah, jawab aja. Saya udah kasih penegasan kepada Anda. Kalau menghujat, saya turunkan dan saya buang ke neraka. Lanjut, Ahdias. Ketika kapankah Nabi Muhammad dibangkitkan? Pertanyaan Abang, dan siapa yang membangkitkan? Yang pertama saya jawab. Nabi Muhammad itu akan dibangkitkan ketika umat manusia itu sudah meninggal semua. Siapa saksinya? Siapa saksinya? Siapakah saksinya? Yesus. Siapa yang tulis itu? Siapa yang lihat itu? Nanyanya satu-satu, Bang. Jangan bertubi-tubi. Ini belum selesai. Kenapa nanya lagi? Diam dulu, jelasin sama Pak Dokter. Belajar mendengarkan ya. Oke, silakan Pak Dokter. Nanti ketika kami selesai menjawab, apakah Anda bisa ditanya? Bisa, tapi jawab dulu. Itu yang lihat siapa? Waktu Muhammad dibangkitkan yang lihat siapa? Terus yang bangkitkan siapa? Baik. Yang bersaksi, sekarang logikanya. Yang bersaksi ketika Yesus dibangkitkan itu siapa? Jawab dulu pertanyaan saya, bro. Sekarang analogika. Pertanyaan baru lagi. Bentar. Sekarang Yesus bagaimana? kan bangkit disaksikan oleh murid-muridnya, oleh orang banyak. Udah. Kau bersih-bersih di neraka sana. Aku bisa. Gak bisa diatur nih orang ngomong terus. Lanjut. Sama Noah aja, sama Noah. Bang Noah, selamat malam. Baik, selamat pagi. Selamat pagi ya, selamat malam menjelang pagi ya. Nah, enggak, ini selamat pagi bos, sudah AM ini. Baik, atur dah. Keinginanmu adalah perintah ya. Enggak keinginan saya, ini memang real gitu. Iya, udah, mana-mana dah. Lanjut. Ya. Baik. Sekarang, nama Tuhan Abang siapa? Tunggu sebentar. Kita ini diskusi 2 arah atau 1 arah aja? 2 arah lah. 2 arah. Jadi gini, karena 2 arah. Bentar. Ketika saya menanyakan Abang, aku akan membahas tentang Tuhan saya dan Abang juga harus membahas tentang Tuhan Abang juga. Gitu loh. Sekarang bagaimana kita ambil logikanya, yang mana yang lebih masuk ke dalam logika? Silakan. Baik, Mbak. Ya. Silakan. Nama Tuhan Abang siapa? Baik ya. Maksud saya begini, saya ini kan sudah sering diundang Buya kemari gitu. Ya. Saya belum pernah bertanya loh. Iya kan, nanti silakan bertanya. Nanti akan kujelaskan semua. Silakan. Buya ini memang kelewatan nih. Saya diundang terus, tapi saya nggak diizinkan bertanya. Silakan bertanya dah. Ya, oke, baik ya.
Biar ada Jadi, hiburan ya. Aku ngalah aja lah biar ada hiburan. Silakan. baik, kalau menurut Anda ini hiburan, oke. Jadi begini ya, abang siapa ini? Abang dokter spesialis Kristen. Rumah ibadah Islam itu kan masjid, ataupun musola, ataupun surau. Itu benar kan? Terus Rumah ibadah ini suci nggak bang? yang disebut rumah ibadah itu ya suci. Baik, terima kasih. Yang disebut rumah ibadah itu suci. Jadi pertanyaan saya begini, kalau rumah ibadah suci gimana dengan surga? Pertanyaan abang itu abang Enggak, kan bandingkan rumah ibadah dengan surga gitu? Iya, lebih sucian mana? Ya salam. Lebih suci. Surga itu di mana tempatnya bang? Abang pernah lihat nggak surga itu di mana? Enggak, saya nggak pernah lihat. Loh, itu kan Allah alam bisawab, itu cuma Allah yang mengetahui. Nah, Iya. tetapi jelas ya sabar. Tetapi ada di dalam Al-Qur'an di surah Al-Mu'minun itu sudah jelas loh. Surga itu adalah rumah yang suci, tempat yang paling suci. Silakan buka di surah Al-Mu'minun. Oke, baik. Kalau itu saya sudah tahu. Berarti tidak ada tempat yang paling suci ya, dimanapun berada selain surga itu ya. Karena surga itu adalah kediaman Sang Pencipta langit dan bumi. Benar ya bang ya? Bentar bang, bentar. Dimanapun kita berada itu, kita itu suci, tergantung tempatnya. Sekarang contoh, misal kamar sering dipakai ibadah. Nah, tidak ada pernah kotoran apa segala macam yang disebut najis. Apakah itu disebut suci atau tidak? Iya, oke. Loh, oke. Saya tanya, apakah itu disebut suci atau tidak? Iya, suci. Suci, ya kan? Berarti bukan surga aja yang suci, betul? Iya, saya tahu itu. Maksud saya, udah. Maksud saya kan, dibandingkan dengan rumah ibadah, surga itu jauh lebih suci kan? Dimanapun kita berada itu suci. Bahkan di Arab Ka'bah pun itu suci. Jangankan di Arab, di rumah kita sendiri, kalau kita sering pakai untuk beribadah, terus tidak pernah yang memasukin najis seperti anjing atau apa yang membuat najis itu bisa disebut suci. Iya, saya ngerti bang. Bentar bro, izin. Biar kagak berbelit-belit gini bro Noah. Dengarkan baik-baik ya. Pasang telinga dengan baik. Segala sesuatu yang Tuhan sucikan itu menjadi suci. Maupun di dunia ataupun di akhirat. Dan surga adalah tempat yang suci. Cuman perbedaannya, kalau di surga bukan hanya tempat yang suci, tetapi penghuninya pun suci. Karena Tuhan sucikan orang-orang yang suci yang masuk surga. Di dalam surah Al-Baqarah, wa azwajum mutahharatu, di dalam surah Al-Baqarah, wa basyiril ladzina amanu wa aminus solihati anna lahum jannatun tajri min tahtiha kullama ruziqu min hami thamarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharah. Jadi ketika di dunia perempuan itu ada mens, itu kan mengeluarkan kotoran yang sifatnya najis. Nah di akhirat ini nggak ada lagi kotoran, nggak ada. Bahkan yang kayak ingus itu nggak ada di akhirat, terutama di surga. Intinya seperti itu bro Noah. Jadi yang Tuhan sucikan itu suci. Sampai sini paham nggak? Jangan oke dulu, paham nggak? Oke, saya sudah paham bro. Nah itu. Ya. Sekarang kita bahas ketuhanan saja. Belum bang. Ini belum selesai. Itu kan masih penjelasan di awal. Kan? Itu sudah clear semua. Jadi yang abang mau itu seperti apa? Inti pertanyaan itu belum ada. Belum ada. Baik ya, saya bernarasi sedikit sebelum saya kasih pertanyaan ya. Nanti kita gantian. Nanti abang bebas mau tanya saya 1000 kali juga bisa. Saya jawab semampunya. Kita berdiskusi dua arah apa satu arah? Kita dua arah.
Kita dua arah, tapi habis ini kan kita gantian. Ketika Anda sudah bertanya, apakah saya bisa bertanya lagi? Benar, tapi kan saya belum selesai dengan pertanyaan saya. Baik, silakan. Oke, terima kasih ya Abang dokter spesialis ya. Abang sedikit kalem dibandingkan yang lain. Jadi kenapa saya menanyakan masalah suci atau tidaknya? Jadi begini, saya rasa baik pasangan suami istri pun itu melakukan sesuatu ya, hubungan suami istri di rumah ibadah, saya rasa tidak ada yang setuju ya. Hah? Abang setuju nggak kalau ada misalnya seorang pasangan suami istri ya, ini sah loh, suami istri, Disebut, tetapi bentar. Disebut rumah ibadah itu tempat ngapain? Tempat ibadah apa tempat melakukan hubungan? Iya, maksud saya karena tempat ibadah ini kan tempat suci, tetapi adalah mungkin orang suami istri atau bukan melakukan sesuatu perbuatan pasangan suami istri gitu ya. Mereka melakukan ini di tempat ibadah gitu. Boleh atau tidak? Tidak boleh kan? Tidak boleh. Tidak boleh, baik. Karena masjid ataupun rumah ibadah adalah tempat yang suci. Jadi di surat Yasin ayat 55-58 menggambarkan kesibukan penghuni surga, termasuk kesibukan laki-laki dengan istri-istrinya. Baik, pertanyaan saya begini, ini sangat simpel ya. Oke, silakan. Sedangkan di dalam masjid saja, yang rumah ibadah pasangan suami istri itu tidak diizinkan untuk melakukan perbuatan suami istri, walaupun mereka suami istri. Tapi di surga ini tempat yang sangat suci ya. Bahkan surga tadi Bang Buya Aku sudah tahu tujuannya. Surga itu bebas. Surga itu diciptakan untuk manusia. Silahkan lakukan apapun yang kalian mau. Gitu loh. Bahkan di dalam Bible pun juga. Bahkan ini yang gak logis. Gitu loh. Pertanyaan saya di dalam Wahyu 19 nomor 7. Kenapa Yesus digilir oleh jemaat Kristus di dalam surga? Apakah itu juga surga di dalam Bible ini suci? Jangan begitu. Kita harus saling terbuka. Ya izin Ahidias, biar nanti pertanyaan Ahidias dijawab ya. Ingat dua arah ya. Saya sedikit saja Bro Noah. Anda dengarkan baik-baik. Di dalam Islam Bro Noah, aturan itu berlaku di dunia. Perintah, larangan. Karena dunia ini tempat ujian. Nah, tetapi di akhirat, surga neraka itu adalah balasan. Kalau neraka, balasan untuk orang-orang yang berdosa. Sehingga siksa nantinya, tempat siksaan neraka. Kalau surga, itu tempat balasan orang-orang yang taat kepada Tuhan. Perintah, larangan. Maka balasannya kenikmatan. Maka sudah tidak ada lagi aturan. Bagi muslim. Kagak seperti Kristen. Di surga hanya memuji-muji Tuhan, apalah itu. Lanjut Ahidias pertanyaan yang tadi supaya dijawab. Silakan lanjut Ahid. Nah, oke ya. Sekarang gini Bang Dokter ya. Bentar, giliran aku loh bertanya. Kita kan saya belum kan abang potong saya ngomong. Kan udah dijawab. Saya jujur saya sportif loh. Saya sportif tapi kan biarkan saya berbicara. Loh. Kan logisnya begini loh. Kita berpikir secara logika ya. Bahkan masjid saja ya. Masjid itu berada di dunia loh. Tidak boleh dilakukan walaupun walaupun Bro Noah udah biar kagak berbelit-belit. Nggak apa-apa, jawaban kami tidak Bro Noah terima, nggak apa-apa. Tapi biarkan netizen di bawah yang menyimpulkan ya, yang menilai ya. Kalau Bro Noah mau jawaban Bro Noah sendiri kagak usah bertanya. Ya udah kalau punya pendapat sendiri terserah. Nah sekarang ke pertanyaan Ahidias biar enak. Atau Bro Noah tidak mau ditanya. Nggak apa-apa kalau nggak mau bertanya. Bertanya lagi kalau nggak mau ditanya. Kalau takut ditanya nggak apa-apa. Silakan Bro Noah, gimana? Nggak mau ditanya? Mau ditanya apa? Soalnya gini loh. Di dunia ini kan Allah sudah menjelaskan, termasuk di dalam Quran surah Al-Mulk ayat kedua, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tidaklah kuciptakan kehidupan dan kematian hanya untuk menguji di antara kamu siapa yang paling baik amalnya. Nah,
Itu sudah ayat ke selanjutnya itu kan bumi itu diciptakan dan dialah yang membuat ciptakan tujuh lapis langit dan bumi beserta isinya dan untuk menguji kita. Tidak ada menjelaskan, kuciptakan surga buat kalian untuk menguji kalian. Tidak ada. Tunjukkan datanya kalau memang ada. Gitu loh Bang Noah. Bang pahami. Ya oke lah, sudahlah. Karena tidak ada guna diperpanjang ya. Tapi begini Bro Noah, tapi kalau Bro Noah nggak mau ditanya nggak apa-apa, nggak bakal ditanya. Kalau Bro Noah takut ditanya nggak apa-apa. Enggak, karena ini belum selesai Bang Buya. Iya, saya rasa tapi kan gini Bro Noah sudah punya jawaban sendiri. Gitu. Jadi gini Ahidias, dia sudah punya jawaban sendiri. Jadi meskipun kita menjelaskan berbusa-busa, ya tapi nggak apa-apa, silahkan terserah Bro Noah gitu. Ya intinya di Islam. David, si David ini ganti-ganti nama, masih longor aja. Kok bersih-bersih neraka sana. Si David ini kagak bisa kondusif dia. Udah ngomong, lanjut. Sekarang giliran aku pertanyaan nih. Coba jelaskan di dalam Wahyu 19 nomor 7. Di sana perikopnya perkawinan anak domba. Pertanyaan saya, siapakah yang disebut anak domba dan siapakah yang disebut pengantin anak domba di sorga? Silakan. Ya, baik ya. Saya akan ya datanya kan udah langsung itu perkawinan anak domba kan gitu. Tetap ya. Kan, itu di dalam sorga siapakah yang disebut anak domba dan siapakah yang disebut pengantin anak domba? Silakan. Ya, baik ya. Kenapa dikatakan seperti itu perkawinan ya? Karena selama hidup di dunia, manusia dan Tuhan ini kan tidak bisa bersatu. Karena apa? Tuhan itu tidak bisa kita jangkau ketika kita di dunia. Tidak sama kita seperti kita menjangkau manusia yang pada umumnya yang ada di bumi. Tetapi ketika kita berada di sorga, jangankan manusia, segala sesuatu yang tidak pernah kita saksikan seperti malaikat yang tidak pernah kita temui sama sekali gitu, ya bakalan kita lihat. Begitu juga dengan Tuhan. Jadi perkawinan itu artinya penyatuan. Yang saya tanyakan, anak domba itu menurut Bible itu siapa? Silakan. Gimana? Anak domba di dalam Wahyu 19 nomor 7 ini menurut Bible itu siapa? Menurutnya ke mana? Jauhkan sedikit Bang mic-nya Bang, terlalu bass sekali suaranya Bang. Ya, baik. Sekarang coba tunjukkan datanya yang merujuk ke anak domba di situ siapa? Ya manusia Bang. Manusia. Tapi faktanya apa? Anak domba itu merujuknya kepada Yesus. Itu di dalam Bible. Ya. Coba dibaca Bible deh. Coba baca Bible deh dari ayat ke-5 sampai ayat ke-9. Loh. Iya, Yesus. Kata manusia. Nah, iya, berarti Yesus. Pengantinnya itu siapa? Iya, pengantinnya ya manusia. Pengantinnya itu jemaat Kristus, Bang. Jemaat manusia. Kristus. Ya. Nah, pertanyaan saya, apakah abang rela Tuhan abang sendiri itu digilir? Baik, saya sudah katakan ya. Arti perkawinan itu bukan berarti main enjot-enjotan. Loh, buktinya di sini apa? Baik, buktinya di sini apa? Baik ya. Supaya kita buka pikiran lebih luas, kita harus mengerti apa itu perkawinan. Ya, manusia ini menilai perkawinan itu adalah main enjot-enjotan, kan gitu. Ya. Jadi perkawinan itu adalah penyatuan. Penyatuan, ya? Ya. Penyatuan. Pertanyaan saya, apakah di dalam suami istri itu ketika berkawin itu penyatuan, tidak berhubungan? Penyatuan itu bukan berarti berkawin saja. Loh, katanya perkawinan itu adalah penyatuan. Sekarang penyatuan itu harus kawin saja, gimana sih? Baik, ya. Saya analogikan ya, ketika pohon mangga dicangkok sama pohon mangga, itu mereka disatukan, tapi mereka tidak dikawinkan. Ya, buktinya? Ya memang tidak dikawinkan. Adakah? Buktinya kan mangga itu kan yang dicangkok itu kan bertumbuh. Sekarang iya, bertumbuh.
tapi tidak kawin. Kita balik, bentar. Sekarang kita kembali ke pertanyaannya. Ya, pertanyaannya di sana, apakah abang rela Tuhan abang itu digilir? Maaf, ini bukan mengenai enjot-enjotan. Saya sudah katakan sama Anda. Itu sudah jelas perkawinan. Saya sudah katakan. Perkawinan itu adalah untuk memberi keturunan, otomatis secara berhubungan. Saya sudah katakan ya, bahkan di dunia pun dia tidak menikah, apalagi di sorga. Kami tidak seperti kalian. Di masjid tidak boleh berhubungan suami istri, tetapi di surga boleh. Itu kan kelewatan. Akalnya di mana, Bang? Jangan baik. Pendeta mencabuli jemaatnya. Ya, itu oknum. Santri juga mencabuli. Saya sudah jelaskan kamu tadi. Jadi dia rohmu juga nanti presiden loh. Kau tunduk pada aturan loh. Jangan kesana. Benar. Sekarang jawab saja. Iya, tidak. Apa pertanyaanmu? Rob yang di satu dulu si Mana Khalid apa sih bro? Coba. Manu Khalid dulu. Apakah umat Islam menuhankan Muhammad? Enggak. Kok menuhankan Muhammad itu loh? Enggak dong. Sekarang Tuhan itu Rabbul Alamin. Aku sudah bilang Tuhan itu Rabbul Alamin, cuma satu Allah. Muhammad Rob apa? Oh Malik, kalau ini Malik. Iya Rob juga. Sayyid bisa. Iya Rob Sayyidil juga. Mursalin. Iya Rob juga. Gantian lah bro. Aku dulu sama Madu ini. Lu lain. Bukan Rob berarti. Lu lain. Robnya Iya bukan lain. Rob berarti. Lu kalau Tuhan Rabbul Alamin itu Tuhan. Iya Muhammad bukan. Oh, Rob artinya Sayyid kalau Nabi Muhammad. Mutar jawabannya. Bilang saja Inilah bukan kalian. atau. Nah sekarang saya nanya. Definisi Rob dulu apa? Definisi Rob. Dijawab saja. Iya atau Jadi bukan. waktu kalian bertanya tentang Tuhan adalah Yesus, sebenarnya begitu juga sama kami. Memang nggak paham. Sekarang saya Dijawab nanya. saja. Apa makna Rob? Supaya Rob kalian atau tahu. bukan? Rob itu apa? Apa Nggak, itu Rob? dijawab saja. Rob itu bukan. apa? Jawab dulu. Rob itu apa? Jawab. Rob itu apa? Coba. Jawab dulu. Jujur. Apa definisi Rob? Silakan. Yang dipertanyakan apakah Muhammad itu Rob juga? Apa arti Rob? Nah kan Dijawab saja. Dijawab aja dulu. Sekarang kami udah capek. Kalau Kalian memang nanya, kami bukannya jawab. Sekalian kami nanya, kalian jawab. Jadi kalian buat lagi pertanyaan. Jawab saja iya. Iya, enggak gitu aja. Iya. Aku lagi. Kalau aku nggak muter, Bri. Apa? Iya, dijawab saja. Apakah Muhammad itu Rob juga? Oh iya, Rob yang bermakna Sayyid. Menjelaskan. Oke. Bisa. Nah, Sayyid ini pemimpin. Allah Rob. Allah itu Rabbul Alamin. Nggak bisa. Iya, terserah. Nggak bisa. Terserah. Kau mau bilang Rabbul Alamin, kamu apa? Yang saya tanyakan Robmu itu ada berapa sekarang? Rob yang mana? Banyak kan? Rob yang mana? Yang kau tunduk, yang kau patuh itu banyak. Saya ini banyak. yang paling atas ini Rabbul Alamin, Allah satu doang. Banyak. Tuhan semesta alam. Kalau saya Robnya banyak, ya kan? Bapak saya Rob. Ya diri saya sendiri Rob. Bro, gantian dulu. Aku dulu sama si Madu ini tapi dulu. kalau merujuk kepada Tuhan berkelit lah kalau aku sudah buka data. Enggak. Yang sekarang kita ya begini. Kita validasi satu-satu. Ini dulu semuanya birahi. Yang dimana kalian itu patut tunduk dan tidak. Begini. Apa sih Saya mau tanya. Ya Allah, tiga-tiganya. Mau tanya. Polisi nanti jadi Rob semua. Kalian itu tiga-tiganya udah ditanya gitu loh. Tapi jangan tiga. Masa tiga-tiganya Rob saja tidak mau jawab. Rob saja dua. Banyak lagi katanya. Ini banyak memang nih. Ya apa bedanya dengan kita? Banyak itu. Apa bedanya dengan kita? Bedanya gini aku jelasin. Bedanya kalau kau Rabbul Alaminnya itu 3. Kalau aku kan 1. Ada Rob tuan rumah, Rob apa? Ini loh Rabbul Alamin berapa coba? Tuhan semesta alam ini berapa? Maksudnya Rob di situ. Nah, di mana kau itu? Bro. Kena lu. Sama tanya.
Bro, jangan gini loh, jangan gara-gara Tuhannya ada 3 berani keroyokan, jangan gitu. Enggak. Saya mau tanya. Aku satu kalau Tuhannya di sini. Gini bang, yang penting sudah dijelaskan kalau Rob merujuk kepada Allah, tadi Rabbul Alamin satu. Ngerti aku itu. Merujuk ke Sebentar. Madu, bisa kita dulu Madu ya, kita Nis keluarga sama Madu dulu. 3 sama boleh, tapi satu-satu. Kepala desa satu lah, woi. Kenapa kita macam-macam ikan? Ya sabar dulu. Ya coba. Ya sabar dulu Bang Madu ya, biar susah dijelaskan ini Kristen. Siapa nih bisa ngomong ya, semua kalau merujuk kepada Rob itu, dengar dulu Bang, dengar dulu. Kalau Rob merujuk kepada Allah, satu Rabbul Alamin. Tapi kalau Rob itu merujuk kepada pemimpin biasa, ya sebanyak Rob saya. Kepala desa Rob saya, bapak saya Rob saya, ibu guru Rob saya, karena saya patuh dan tunduk. Abis ini aku ala ribut kali pun. Polisi juga bisa jadi Rob, karena kau tunduk kepada polisi. Biar aku abis ini aku dulu. Bicarakan agama Islam Bang, Robnya agama Islam. Robnya agama Islam Rabbul Alamin Allah. Bahkan begini aku dulu satu-satu, aku dulu sama si Madu dulu. Iya gini. Bahkan saya di Komal ini saya juga Rob di sini. Iya, contoh berkuasa. Saya berkuasa di sini. Saya bisa mute-kan contoh. Saya bisa mute-kan bro. Saya berkuasa di sini. Ya gini, ini kasih contoh ini. Saya bisa buka ulang. Inspirasi adalah orang di dalam agama Islam dulu. Saya kan bisa buka ulang. Itu contoh. Sabar, dimute dulu semua. Saya kan bisa buka ulang. Ya, sabar dulu, sabar. Berarti ini banyak Rob lah ya. Inspirasi adalah Rob saya di Komal ini. Saya meminta, ya Rob inspirasi, turunkan bro. Turunkan bro sekarang, host. Rob itu bahasa Arab. Apakah Anda berkuasa? Turunkan, nah itu turun. Turun dia. Oke, sekarang turun. Oke, naikkan lagi host Rob di Komal ini. Silakan naikkan lagi. John Marbon. Nabi Muhammad pertama sholat umur berapa? Jangan situ. Jangan dulu, sebentar dulu Bang Garet. Kita selesaikan Rob ini. Tunggu lihat tuh bisa naik lagi kan? Nah, saya lagi bisa minta, ya Rob di Komal inspirasi, turunkan keluarga. Kalau memang kau adalah Rob di Komal ini. Sebentar. Tuh turun. Berarti dia patuh. Itu Muhammad. Nah sekarang kau tunjukkan Robmu adalah Yesus. Turunkan kami semua di sini. Tunjukkan kekuasaan Tuhanmu. Turunkan kami semua. Pak keluarga, naik lagi Pak keluarga. Naik keluarga kita. Ini bentuk contoh ya. Itu tadi contoh. Naik lagi. Nah sekarang tunjukkan Rob Tuhanmu Yesus itu. Kasih turun kami semua di sini. Tunjukkan kekuasaan Tuhanmu. Itu Pak kalau berdialog. Makanya Tuhan nggak bisa dimain-mainkan. Ya kan mau menunjukkan kekuasaan. Tuhanmu kan bisa segala-galanya. Pasti. Ini loh, Rob 4 orang itu boleh tanya kan satu-satu gitu. Udah Tuhannya keroyokan, Robnya juga keroyokan. Kita itu repot mengikuti Margareta, sabar dulu Margareta. Margareta, Tuhanmu bisa segala-galanya nggak? Bisa. Nah, turunkan saya, suruh Tuhanmu turunkan saya, turunkan saya. Saya tidak takut. Suruh manusia saya tidak takut. Berarti Tuhanmu nggak bisa apa-apa. Jadi di Komal ini Robnya adalah inspirasi. Nah, sekarang bro. Robmu Yesus. Tuhanmu apakah maha kuasa? Bro, silakan. Oke, gantian. Sabar dulu Bang. Bro, apakah Tuhanmu maha kuasa? Maha kuasa dong. Oke. Apa yang dia mau bisa terjadi? Iyalah. Oke, suruh Tuhanmu turunkan saya. Itu nggak sembarangan. Ini bisa segala-galanya. Turunkan saya. Saya punya roh. Ya turun sendirilah. Ngapain harus Tuhan yang nurunkan? Nah, berarti Tuhanmu nggak bisa apa-apa. Nggak boleh dimain-mainkan Tuhan. Jangan menyebut Tuhan dengan sembarangan. Berarti lebih hebat host daripada Tuhanmu. Itu tadi yang analogi doang. Tadi analogi. Itu apa? Kelas rendah kayak gitu argumennya. Robnya agama Islam itu Nabi Muhammad. Analogi. Itu analogi Rob.
Kita turuti perintahnya. Robnya itu Kalau yang bahasa kau bilang Arab. tadi guru, raja, kita masih bisa melawan. Kau Inilah bilang orang tua, nabi-nabi kita masih palsu. bisa melawan. Kau bisa melawan Tapi host? kalau Bisa nggak rob, kau melawan host? Kalau tapi nggak kalau diturunin rob kau. yang sesungguhnya itu kita takut. Semua perintahnya kita ikuti. Apakah kau mengikuti perintah Muhammad? Ketika kau melanggar perintah, Saya apa hukumannya? tanya, jawab Apa saja. hukumannya ketika kau Apakah- melanggar perintah? Itu dulu. Apakah kau mengikuti perintah? Izin Jawab masuk. aja. Saya mengikuti perintah Muhammad karena kalau Ya, saya gitu. tidak Tegas mengikuti tegas aja. Robnya Bapak itu Muhammad. Satu-satu, Bang Karet. Sabar dulu. Kalau saya tidak mengikuti, saya masuk neraka. Pertanyaan saya, kalau kau tidak mengikuti perintah polisi pakai helm, kau diapain? Oh. Berarti jelas masuk neraka Bapak ini. Nah, kalau kau tidak mengikuti perintah polisi, kau masuk apa? Bapak ini masuk Jawab neraka. dulu. Jawab dulu. Kalau kau tidak mengikuti pemerintah pakai helm, kalau naik motor kau diapain? Jawab. Bang Madu, Ya Bang Madu ditangkap itu lah. disapa dulu Bang Madu. Berarti rohmu adalah polisi. Iya, berarti rob Bapak Nabi Muhammad. Inspirasi salah kau itu. Rob Bapak ini Nabi Muhammad. Jadi Bapak masuk Enggak gitu. neraka. Sebentar. Salah itu penjelasan si Kan ini inspirasi itu. aku buka kamu sih. Saya diam, woi. Kan ini aku Oh, buka siapa? Si Margun, si John ya? Santai dulu. Keluarga si Manunggalit, santai dulu. Ini kan aku buka kamus ya. Kata-kata yang tadi si bro ngomong itu di mana ya? Aku nggak nemu. Arti dari rob kita harus patuh bla bli blu blebo tidak boleh. Itu dari mana? Dari arti yang nomor berapa di sini? Ini kan Mbak kamus ya. Kamus loh. Nah ya, dari arti yang nomor berapa nih? Banyak nih. Kok diam semua nih? Halo Bang Madu. Ya. Abang buka surat An-Nisa 80. Tunggu dulu. Satu-satu Anissa, bener. Satu-satu. Katanya ini itu tidak boleh ini, tidak boleh itu. Itu ambil arti rob dari mana? Atau kamu siapa gitu? Aku cariin. Cuman begini Ustadz Madu, kami mengikuti perintah Muhammad karena ada perintah dari Allah. Disuruh mengikuti. Disuruh mengikuti Muhammad. Coba Nabi Muhammad itu di mana sekarang Bapak? Bapak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SWT itu di mana sekarang? Enggak sana. Di samping mamanya Yesus. Udah, sama-sama di kuburan, enggak usah jauh-jauh. Kamar Garet. Gini Kamar Garet. Kalau kita diskusi, tunggu dulu Bang Garet. Nggak perlu kita menyerang-nyerang apa. Kak Margaret, saya jelasin dulu Kak Margaret. Kalau kita bertanya itu kok fokus ke satu konteks. Kalau belum selesai di situ, fokuskan dulu di situ. Jangan belum selesai pindah lagi ke pertanyaan lain. Itu kan pertanyaan berbeda. Diselesaikan dulu yang satu, biar paham poinnya. Oke, aku izin dulu aku sama Ustadz Madu, Ustadz Madu dulu aku. Kita belum clear Ustadz Madu. Aku tanya tadi, apakah umat Islam menuhankan Muhammad? Lalu Anda jawab tidak, kan gitu. Ya, emang tidak. Tidak. Sekarang kenapa kau jawab tidak? Nah, karena rob di sini ketika kita balik ke bahasa Tunggu Indonesia. dulu. Apakah menuhankan berhubungan dengan kata-kata rob? Aduh, nggak paham lah Syoken. Biar Ustaz Muhammad cium batu nggak Bapak? Jangan dari ke situ dulu. Juga cium-cium Nanti batu, satu-satu. cium-cium Udah, patung. Kak Margaret, biarkan dulu Bang Madu. Nanti sebentar nanya. Kau bilang cium-cium batu Satu-satu. masuk neraka semua loh orang Katolik. Jangan kau ke situ. Jangan kau ke situ. Kenapa kita harus menuhankan Nabi Muhammad? Oke. Sekarang aku tanya sama kau Madu, apakah Tuhan itu hanya terarah pada Allah Subhanahu wa taala bagi umat Islam? Kalau Tuhan bermakna ilah Rabbul Alamin itu kita umat Islam sepakat, tidak ada yang beda. Allah satu. Hanya satu. Berarti bisakah seseorang menuhankan selain Allah? Oh, kalau mau menuhankan yang lain silahkan. Tapi bisa kan ya.
Kan ada Tuhan yang asli, ada Tuhan yang palsu tuh. Oke, sekarang bisakah seseorang menuhankan selain Allah? Bisa kan? Menuhankan? Kalau iya suka-suka. Bisa. Bisakah seseorang menuhankan setan? Bisa. Ya silakan. Penyihir itu silakan. Oke, bisa kan? Bisa juga. Sekarang aku tanya dulu, bisa? Tadi kau jawab tadi Madu kan bisa. Kenapa orang bisa menuhankan setan, Madu? Kenapa kau jawab bisa? Kemauan dia. Kemauan dia terserah. Oke, bisakah orang menuhankan uang? Bisa. Silakan aja. Bisa. Oke. Kenapa kau jawab bisa? Terserah. Emangnya saya harus bisa apa gitu? Mau larang? Harus jadiin. Oke. Kau aja nuhanin Yesus. Oke, betul. Emang bisakah boleh sebentar ngelarang-ngelarang dirimu? Udah boleh tuh. Bisa. Oke. Bisakah seseorang menuhankan Muhammad? Nggak bisa. ada masalahnya. Nggak ada. Yang menuhankan Tunggu dulu. Muhammad ada. Seseorang bisa menuhankan uang, bisa. Seseorang bisa menuhankan setan, bisa. Ya masalahnya kau itu berbicara pada orang yang tidak menuhankan Nabi Muhammad. Nabi Di Muhammad. mana Nabi Muhammad sekarang, Bapak? Aduh. Sama-sama Maria dikubur sama-sama. Margaret. Nggak begitu, nggak begitu. Kalau itu sudah kujawab. Nabi Muhammad itu sekarang sama-sama dikubur sama Maria. Tuhanmu itu nggak bawa mamanya ke surga. Udah. Lanjut. Sekarang, Madu, adakah umat Islam yang menuhankan Muhammad? Selama ini aku belum tahu, belum ada kayaknya. Di Komal itu banyak kali tuh, rame kali menuhankan Muhammad itu. Siapa? Oke, sekarang aku tanya, itu ada sih yang masuk ke Komal itu, bahkan mereka bertengkar sama mereka, itu dia. Maria. Jadi yang mengendalikan Muslim pada saat ini siapa? Maria, mamanya Yesus dikubur sudah. Yang mengendalikan Muslim saat ini. Madu, aku tanya dulu. Tadi kau bilang tadi semua bisa jadi rob. Bahkan host di sini pun bisa jadi robmu, karena bisa diturunkannya kau. Camat pun bisa jadi rob, oke. Tetapi Muhammad itu ya rob juga dalam artian pemimpin atau malik gitu ya kan. Tetapi Muhammad berpengaruh terhadap neraka. Kan begitu. Jika umat Islam tidak mematuhi Muhammad, maka bukan dia cuma Nabi berpotensi. Muhammad yang berpengaruh tentang neraka. Ulama pun seperti ulama, itu, orang tua pun, kita, orang tua, anak kita pun juga gitu berpengaruh terhadap neraka. Ada beda. Jadi di zaman sekarang yang mengendalikan Muslim siapa sekarang? Ya Allah. Maria sudah. Tapi Muhammad udah di kuburan. Iya, Yang sama-sama mengendalikan Maria. Muslim sekarang siapa? Sudah, Maria Muhammad itu Nabi Muhammad itu Margaret, saya dengerin. Nabi Muhammad itu sekarang sama-sama mamanya Yesus di kuburan. Iya. Jadi saat ini Yesus, dengar dulu. 2025 ini. Dengar dulu. 2025 ini siapa yang mengendalikan Muslim? Kalau sudah di kuburan. Ya ada kitabnya, ada ajarannya. Karena waktu Yesus naik ke surga nggak dibawa mamanya sama bapaknya, sama-sama ditanggung. Diam dulu. Udah usah ke situ apa Marpun. Oke. Sekarang siapa saja umat Islam yang tidak mematuhi Muhammad, maka dia pasti masuk neraka, benar? Karena perintah Rabbul Alamin. Oke. Siapa saja, berarti kan ini apa saja yang dinyatakan Muhammad adalah wahyu, benar? Iya, wahyu dari Rabbul Alamin. Muhammad naik ke surga enggak? Sama-sama Maria dikubur. Aku simpen di bawah dulu, ini orang bener aku bilangin dari tadi sama-sama Maria dikubur. Kau nggak apa-apa. Apalagi? Oke. Jadi kan kau kan bilang tadi camat kepala desa jadi rob. Setara tapi beda kelasnya dengan Muhammad ya, nggak setara dengan Tuhan ya, antara camat dengan kepala desa ini. Sama juga yang Muhammad adalah pemimpin gitu saja kan, sama levelnya seperti kepala desa. Ya seperti itulah. Oke, sama seperti kepala desa, tetapi kepada Muhammad kalian bersolawat. Apakah kalian bersolawat pada camat? Karena itu perintah Allah Rabbul Alamin.
Perintah juga. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu Kalian wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, Allah yang nyuruh. Allah, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian semua kepada Nabi. Itu perintah. Artinya berdoa kepada Nabi? Perintah. Untuk Maksudku, makna bersolawat ini seperti apa, apanya? Berarti pindah tema. Pindah tema lagi. Sebentar. Bersolawat ini kan, kau kan berdoa kepada Nabi, mohon berkat, kan begitu? Beda, nggak ada itu. Mana bersolawat artinya bersolawat kan berdoa. Nah ini dijelasin dulu, karena kalau kalian berbeda doa dengan apa beda dalam Islam lain. Sekarang kau kan memanjakan kau melaksanakan puji-puji kepada Muhammad, memuji-muji Muhammad ya kau kan? Nabi, semua Nabi. Enggak. Allahumma dengerin. Jangankan bukan Nabi kami aja. Allahumma salli ala sayyidina. Dengar dulu. Apakah kau bersolawat pada Yesus? Semua Nabi kami. Karena kami bukan dikatakan Islam kalau tidak meyakini bahwa Nabi termasuk Nabi Isa itu bukan Nabi. Nah contoh saya kasih tahu kamu ya. Nabi Isa bukan Nabi. Sabar dulu. Di dalam sholat kami apa? Semua nabi-nabi itu kami berkati di mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apalagi Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kami memberkati semua. Nah kalian mana pernah memberkati nabi-nabi? Ada semua ada. Silakan Ustaz Manu. Daud itu masuk Bani apa Daud itu? Bani Israel. Bani Israel keluarga Ibrahim enggak? Keluarga Ibrahim. Ya udah masuk semua. Oh gitu. Iya. Jadi kau berselawat kepada ke semua nabi ya? Semua. Maka semua nabi adalah Rob. Berarti semua nabi adalah Rob. Tiba-tiba ke Rob lagi dari selawat. Kita kan masih bawa konteks Rob. Sebenarnya dari tadi itu udah selesai bang, udah kelar. Kalau paham. Enggak. Sebenarnya dia tidak jujur. Dia aku tidak spesifikkan jujur. Lagi, santai dulu. Si Manung santai dulu. Dia tidak jujur dengan kata-kata awal dia. Nabi Muhammad itu Rob, tapi tidak seperti Tuhan toh, seperti Malik, pemimpin. Ini sudah paham dia. Sudah difaham, tapi gini. Tapi kan Rob, dia mengingkari, jilat ludahnya sendiri yang dia sudah keluarin tadi. Malu sih kalau aku. Lanjut. Halo Bang Madu. Salah itu. Jadi gini, halo. Jadi gini ya. Sebenarnya kau bersolawat sama Muhammad, tapi kau nggak bersolawat kepada kepala desa atau kepada camat. Itu perbedaannya. Nggak ada perintah. Tapi Rob, ayo. Tadi kau bilang, ku tanya tadi kan Madu, apakah Rob yang dia artikan itu sama seperti kepala desa yang diarahkan kepada Muhammad? Iya, kau bilang. Tetapi level Muhammad diselawati, dia dipuji-puji, dia segala puji untuk Muhammad. Bukan itu levelnya. Nabi Muhammad kita puji gara-gara level tertinggi itu yang nyuruh kita. Tanpa ada suruhan dari Sang Maha Tinggi tersebut, kita tidak akan lakuin itu. Sekarang ku tanya kau Madu. Kau berani membantah Tuhan? Dari tadi itu nyanya. Dari tadi. Nanti kau tanya aku 2 kardus kepada ku tanya. Sekarang ku tanya kau Madu. Aku lagi penasaran ini. Nanti kau tanya sama aku bebas lah. Apakah kau berani membantah Tuhan? Bantah Tuhan nggak berani aku. Nggak berani, betul. Apakah kau berani membantah Muhammad? Karena Nabi Muhammad itu disuruh. Berani atau tidak? Jawab langsung putus-putus saja. Nah, kenapa harus putus? Apakah enggak boleh? Oke, silakan. Apakah kau berani membantah Muhammad? Saya tidak berani membantah Muhammad karena Nabi Muhammad itu yang memerintah Allah, yang saya juga tidak berani bantah. Oke. Apakah kau berani membantah kepala desa?
Kalau bener aku berani, kalau salah nggak berani. Kebalik. Kalau bener aku nggak berani, kalau salah berani. Apakah Muhammad itu manusia suci yang tak berdosa? Pasti. Apa dia nggak pernah berbuat dosa? Nggak pernah. Nggak pernah ya, suci kan? Pasti. Disitulah kau telah menuhankan Muhammad, bos. Tak ada. Di saat kau sudah menyatakan jawabanmu tadi, kau sudah menuhankan Muhammad. Sama, saya tanya sama aku balik. Konklusinya kemana? Konklusi kemana? Santai dulu. Salah bos. Tunggu. Samalah seperti Yesus itu. Apakah Yesus keluarga? Beranikah kau membantah Yesus? Tidak. Keluarga, berani kau membantah Elia? Berani. Keluarga, berani kau membantah Musa? Berani. Tak kucing dengan Musa. Berani ku bilang. Tapi aku enggak. Tapi Yesus adalah Tuhan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini orang ini yang terlalu sombong kalian Kristen ini. Kalau kau tidak bisa membantah Yesus, sudah mati kau. Yesus berkata, kalau ada orang yang meminjam kasih, kau bisa bantah itu? Minjam kasih kayak mana? Barang siapa? Asli nih. Aku nggak takut. Kau ikuti ya. Kau ikuti perkataan Yesus ya. Tapi Yesus itu Tuhan, dia manusia suci. Hanya Yesus manusia suci. Tetapi kau mengatakan Muhammad manusia suci. Musa itu manusia berdosa. Keluarga, berani nggak? Santai dulu, si Manung Khalid. Dengar dulu. Bentar. Santai dulu si Manung Khalid. Kau itu menyimpulkan sesuatu yang nggak aku simpulin. Aku dengan tegas berani mengatakan Nabi Muhammad itu adalah manusia biasa dan bukan Tuhan. Kau berani nggak mengatakan seperti itu kepada Yesus? Nggak berani. Ya udah, berarti Yesus Tuhanmu. Clear. Nuhanin manusia. Kok hilang? Saya yang kick. Iya. Halo. Jadi gini ya Bang Madu ya. Jadi gitu. Tadi itu dia tanya kenapa Tuhan kalian kan Muhammad. Dia kan tanya gitu. Abang kan sudah mengambil kesimpulan. Aku nggak kalian punya Tuhan kan gitu. Aku nggak nyebutin Nabi Muhammad Tuhan. Gini Bang ya. Aku sekarang tanya kepada Abang. Nabi Muhammad sama Allah itu setara apa tidak? Nggak setara. Tadi ini Ustadz Madu, kalau ada nenek tadi loh, kalau dia nggak boleh membantah Yesus loh. Kata Yesus, berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Gue mau minjam 100 loh tadi. Gue mau pinjam 100 loh. Jangan membantah loh. Hati-hati. Dengar dulu, aku mau tanya. Oke, sekarang saya nanya Bang, menurut kamu tadi, kamu benarkan nggak? Kamu mengikuti nggak perkataan Yesus? Kamu boleh nggak membantah perkataan Yesus? Ya jawab dulu Muhammad. Iya, kamu boleh nggak membantah perkataan Yesus? Ini aja dulu Bang, biar kita lanjutkan tadi perbincangan. Nggak bisa. Nggak bisa. Allah setara dengan Muhammad tidak. Oke, nggak bisa ya, baik. Sekarang kata Yesus, berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Pinjam 1 juta dong. Pinjam 1 juta dong. Jangan membantah. Allah setara dengan Muhammad tidak. Iya, pinjam 1 juta dulu. Pinjam 1 juta. Jawab dulu lah Bang. Kalau kau tidak kasih saya berarti Yesus bukan Robmu. Iya, Allah setara dengan Muhammad. Nggak bisa jawab kan? Mati lah kalian. Kalau Anda tidak menjawab bahwa Allah tidak setara dengan Muhammad, saya kasih data ya, biar kamu tahu bahwa Muhammad itu adalah Allah itu. Muhammad pinjam 100 dong bos. Pinjam 100 dulu dong. Boleh gak? 100 lah, habis rokok nih. Muhammad. Iya, pinjam 100 dulu. Jawab dulu. Pinjam 100 dulu. Pinjam 100 aja dulu, baru kita lanjut diskusi. Kok segininya ya jawab manusia ini ya. Ya Allah. Enggak, mumpung habis rokok Ustadz Madu.
Mau pinjam 100 dulu nih. Apa kayak paus kayak kirim dulu lah. Jadi gampang enggak? Bang Madu, dengar pertanyaanku. Udah ini aja dulu. Muhammad tidak. Pinjam 100 dulu, Bro. Jawab. Allah itu setara dengan Muhammad tidak? Apakah Allah itu Muhammad sendiri? Kalau enggak aku tunjukkan ayatnya. Tunjukkan. Oke, Allah itu setara ya. Di surat An-Nisa 80. Bacakan. Kata Muhammad. Bacakan. Yang berkata gini, barang siapa menaatiku, dia menaati Muhammad sama aja dengan dia menaati kepada Allah. Baca biar buka kalian punya otak itu. Oke. Nah, terus menurut kamu ayat di situ maksudnya apa? Iya, masa nggak tahu sih, masa nggak bisa menyimpulkan gimana sih? Dia berkata bahwa barang siapa percaya atau menaati kepadaku, sama aja. Ya, bisa ngomong apa? Tahu ini. Ini suaramu gedein. Suaramu gedein. Nggak kedengaran di saya. Nah, gini bang. Ya. Dia itu mengatakan barang siapa menaatiku, sama saja dia menaati kepada Allah. Berarti dia itu adalah Allah itu. Yang naati Dasarnya apa? Dasarnya dia berani mengatakan begitu. Coba kamu berani kesimpulan coba. Oke, kalau kau mengatakan bahwa kita menaati Nabi Muhammad sama seperti menaati Allah, betul. Tapi kalau pemikiranmu bahwa Nabi Muhammad, ketika kita taati Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad itu adalah Allah, itu salah. Terus kenapa dia berani berkata gitu? Coba tunjukkan manusia. Oke. Siapa yang berani mengatakan gitu? Siap. Coba Green tunjukkan dalil di dalam Al-Quran Nabi Muhammad adalah Allah. Coba. Sekarang karena dasarnya di situ, Karena sekarang aku bilang dia menyatakan sendiri dengan mulutnya bahwa barang siapa menaati kepadaku sama dengan karena Nabi Muhammad itu adalah utusan. Oh, berarti abang ngambil kesimpulan apakah dia setara dengan Allah atau tidak? Coba aku tanya. Nabi Muhammad itu adalah utusan. Yang namanya utusan tidak akan pernah setara dari yang mengutus. Oke. Terus kenapa dia berani mengatakan bahwa barang siapa taat kepadaku sama saja dengan dia taat kepada Allah? Coba. Karena Nabi Muhammad adalah utusan. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, kalian menaatiku sama seperti kamu taat sama Tuhan, sama Allah. Karena Nabi Muhammad adalah utusan. Nah, sekarang saya tanya, Yesus dengan Bapa setara enggak? Yesus dengan Bapa, Yesus itu adalah firman, firmannya Bapa. Saya tidak tanya firman. Saya tanya Yesus dan Bapa setara enggak? Firman udah tidur Firman. Oke, Yesus punya keilahian nih. Saya tidak tanya keilahian. Iya, sama keilahian. Yesus dan Bapa setara enggak? Setara, untuk keilahiannya setara. Saya tidak tanya keilahian. Saya tanya Yesus dan Bapa setara enggak? Yesus untuk kedagingannya tidak setara, tapi untuk ilahinya. Tunggu Kak Margareta di mute dulu, karena itu Yesus dan Bapa setara enggak? Iya, setara, ilahi sama firmannya itu setara. Saya tidak tanya ilahi dan firman. Saya tanya Yesus dan Bapaknya. Tidak ada bahas ilahi dan firman. Oke, Yesus itu dia setara dengan Allah karena di dalam. Saya tidak tanya Allah, yang saya tanya Bapa. Iya, Bapa, memang dia setara dengan Bapa. Oke, masuk Bang Palopo. Ohir lebih besar daripada beta. Bapa lebih besar daripada aku. Siapa yang lebih besar? Iya, tapi dia itu adalah perkataan Bapa. Nggak nanya itu. Ketika Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada aku. Siapa yang lebih besar? Dia, Yesus itu, dia itu logosnya, perkataannya otomatis sama dengan Bapa. Nggak nanya itu.
Kamu telah mendengar perkata, dengarkan dulu Green supaya kau pintar ya. Yohanes 14:28, dengarkan dulu Pak Pendetamu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapakku lebih besar daripada aku. Kau bilang Green, sama. Dengar dulu. Dengar dulu. Kalau orang menjawab Green, dengar dulu biar kamu paham. Bukan kasih gambar aja lah. Oke, kasih gambar Bang Palupo. Biar gak jelas ya. Ini harus pakai gambar. Kalau udah gambar udah masih parah ini. Coba. Kenapa dia berani mengatakan gitu? Karena dia itu adalah Allah itu sendiri. Sabar dulu, kan nanya Allah enggak. Kasih gambar Bang Palupo. Kasih gambar supaya kamu paham ya. Ini ayatnya Yohanes 14:28. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekira kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapakku lebih besar daripada aku. Siapa yang lebih besar, Green? Tapi kenapa Muhammad menyatakan bahwa siapa yang lebih besar dengan Allah? Siapa yang lebih besar? Siapa yang lebih besar? បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើតែម្ដងដែលអាចយកជាជំនះមួយនេះបានហើយគាត់នឹងព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពសម្រាប់ក្រុមគាត់ដូចជាសម្រាប់Ya, kenapa Muhammad menyatakan dia setara dengan Allah, bro? Coba jelaskan aku dengar. Apa sih? Kopi. Bagus malam ini rame-rame malam ini ya. Kesimpulannya itu ya, Bapak lebih besar daripada Yesus atau tidak? Jawab. Mungkin bentar kesimpulan itu. Siapa yang lebih besar, Bapak atau Yesus? Silakan. Kan aku tadi udah bilang ya, Yesus itu. គាត់ថាគាត់សប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើតែម្ដងដែលអាចយកជាជំនះមួយនេះបានហើយគាត់នឹងព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពសម្រាប់ក្រុមក៏ដូចជាសម្រាប់ប្រទេសរបស់គាត់ Tapi di sini yang aku tahu mau kasih bom aja kan, udah tahu bom aja lah. Yang suka dilihat sama dia. Jangan-jangan dia itu Allah itu sendiri. Jangan-jangan dia itu Allah sendiri, bro. Makanya aku tanya. Jangan-jangan. Kok jangan-jangan. Jawab dulu Bang, kenapa Muhammad menyatakan Allah itu setara dengan dia? Bapak lebih besar daripada aku loh. Kenapa dia berani dengan gagahnya? Dia berani dengan gagahnya menyatakan hal itu. Kenapa dia berani dengan gagahnya menyatakan hal itu? Coba. Ya Allah, ada yang kayak gini ya. Bukan Bang, soalnya dia menyatakan bahwa barang siapa taat kepada dia sama saja dengan taat kepada Allah. Berarti dia itu adalah Allah itu sendiri. Suka-sukamu. Suka-suka Tuhan. Suka-sukamu. Ada pelajarin semua itu Bang. Aku tahu bahwa ternyata dia berani menyatakan dirinya gitu. Ya, siapa lebih besar, Bapak atau Yesus? Itu dulu. Tunggu Green, saya sapa dulu. Bang Toro Sikot. Selamat malam, brother. Tunggu. Suaranya kecil, Bang. Bang, suaranya kecil, Bang. Suaranya kecil.